Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال جل في علاه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan dan juga karunia-karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian tidak lupa semoga salawat dan salam senantiasa diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepada para sahabatnya, diberikan kepada keluarganya dan juga seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Melanjutkan pembahasan kitab Al-Mukhtasar Al-Mufid fi Ahkamis Siyam wa Adab Al-Eid, ringkasan-ringkasan yang berfaedah yang berkaitan tentang hukum-hukum puasa dan adab-adab berhari raya. Masih di dalam keutamaan dari bulan Ramadan, yang mana pada pertemuan yang telah lalu telah kita jelaskan bahwasanya barang siapa yang melaksanakan ibadah umrah pada bulan Ramadan, maka keutamaannya adalah seperti melaksanakan ibadah haji bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li imra'atin minal ansar. Nabi SAW berkata kepada seorang wanita dari kalangan Ansar. Beliau mengatakan, fa idza jaa Ramadan fa'tamiri. Kalau datang bulan Ramadan, maka umrahlah kamu. Fa inna umratan fihi ta'dilu hajjatan. Karena sesungguhnya umrah di bulan Ramadan itu keutamaannya seperti haji. Wa fi riwayah, dan di dalam riwayat yang lain, kalau yang tadi disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim dan disebutkan di dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nabi SAW mengatakan ta'dilu hajjatan ma'i, maka keutamaan dari umrah di bulan Ramadan itu seperti haji bersama dengan diriku. Ini keutamaan umrah di bulan Ramadan. Dan ini menunjukkan keutamaan dari bulan Ramadan. Bahwasanya barang siapa umrah di bulan tersebut, keutamaannya seperti melaksanakan ibadah haji bersama dengan Nabi SAW. Dan keutamaan suatu amalan itu tidak bisa kita tetapkan kecuali apabila ada dalil di sana. Dan ini ada dalil dengan jelas telah menyebutkan bahwasanya di antara keutamaan bulan Ramadan, barang siapa umrah di bulan Ramadan, mau di awal bulan, mau di pertengahan bulan, mau di akhir bulan, terserah. Yang penting berumrah di bulan Ramadan, maka seperti haji bersama dengan Nabi SAW. Kemudian keutamaan bulan Ramadan yang berikutnya adalah al-ajru fi Ramadan mudha'af. Al-ajru fi Ramadan mudha'af. Pahala di bulan Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lidha, oleh karena itu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuksiru min shadaqat fihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak bersedekah di bulan Ramadan. Kenapa? Karena pahala di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Yastahibu lil muslimin, maka disukai bagi seorang muslim untuk memperbanyak min jami'i anwa'il ibadat,
beraneka ragam ibadah yang bisa dia lakukan. Jadi disukai untuk memperbanyak ibadah di Ramadan, di bulan Ramadan. Ibadah apapun, maka dia disukai untuk memperbanyak melakukan ibadah tersebut. Kenapa? Li'anna Ramadan, karena sesungguhnya bulan Ramadan syahrun adalah merupakan suatu bulan tatadha'afu fihil ujur, yang pahala-pahala di dalamnya itu dilipat gandakan, wal hasanat, dan kebaikan-kebaikan pun dilipat gandakan. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari. Disebutkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi SAW itu adalah seorang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan momen beliau itu paling banyak membantu orang lain, momen yang beliau itu sangat-sangat nampak kedermawanannya adalah fi Ramadan, di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika Jibril mengunjungi beliau. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan, dan Jibril itu datang menemui Nabi SAW setiap malam di bulan Ramadan. Fa yudarisuhul Qur'an, dan Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Nabi SAW. Yudarisuhu Al-Quran, membacakan Al-Quran, menyimak Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Ini yudarisuhu Al-Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min rihil mursalah. Dan Nabi SAW itu adalah orang yang paling dermawan, paling mudah memberikan kebaikan dalam segala hal. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Abbas, beliau itu lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Apa maksudnya? Lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Angin itu kalau dia berhembus, nggak pandang siapa dan apa akan selalu dia lewati. Ini angin. Angin ini kalau berhembus, siapapun orangnya yang dilalui akan dia lewati. Nah, apa hubungannya angin yang berhembus dengan kedermawanan Nabi SAW? Nabi SAW kalau berbuat baik tidak melihat siapa yang dia sikapi kebaikan. Siapapun, nggak peduli. Orang itu baik, orang itu tidak baik, orang itu beriman, orang itu tidak beriman. Nabi SAW kalau berbuat baik, maka tidak pandang siapa yang ada di hadapannya. Makanya dikatakan ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Kalau kita melihat angin, misalnya lewat, mau pohon beringin, mau pohon kapuk, pohon randu, mau pohon bambu, apapun dilewat semua, tanpa peduli, dikasih kadar yang sama. Maka Nabi SAW juga seperti itu. Ketika beliau menyampaikan kebaikan, siapapun beliau berikan kebaikan. Mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang tua, mau yang muda, semuanya. Ini gambaran dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu tentang kedermawanan Nabi SAW di dalam kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, ajwadu bil khairi, sangat-sangat dermawan dengan kebaikan. Bahkan lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Nah, ini menunjukkan kepada kita hendaknya kita memperbanyak melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Hadis ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua tentang apa yang harusnya dilakukan oleh seorang muslim pada malam hari bulan Ramadan. Apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim di malam hari bulan Ramadan? Membaca dan mempelajari Al-Quran. Ini hendaknya diperhatikan. Di malam hari bulan Ramadan, apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim? Membaca dan mempelajari Al-Quran, sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW dengan malaikat Jibril. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwasanya Jibril itu datang kepada Nabi SAW setiap malam di bulan Ramadan. Karena yalqahu fi kulli lailah min Ramadan.
Jibril datang setiap malam bulan Ramadan. Yudarisuhul Quran, dan mengajarkan Al-Quran kepada Nabi SAW. Maka pergunakan malam hari kita di bulan Ramadan untuk membaca, untuk mempelajari Al-Quran, bukan untuk yang lainnya. Ini kalau misalkan kita memang benar-benar ingin mendapatkan kebaikan dari bulan Ramadan, yaitu apa? Contoh Nabi SAW dalam segala hal. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai cinta kepada Nabi SAW, maka lihat bagaimana Rasul SAW mendidik para sahabatnya untuk mencintai beliau. Lihat bagaimana Nabi SAW mendidik Umar radhiyallahu taala, bagaimana hendaknya mencintai Nabi SAW, dan juga sahabat-sahabat yang lain, bagaimana mereka mencintai Nabi SAW dari selainnya. Kalau kita membaca dan mempelajari sirah atau perjalanan hidup Nabi SAW dan juga kisah-kisah para sahabat radhiyallahu taala, kita akan sangat melihat bahwa mereka itu orang yang paling cinta dengan Nabi SAW. Bahkan kecintaan mereka kepada Nabi SAW melebihi kita cinta kepada Nabi SAW. Bukan berarti di antara kita tidak ada yang cinta kepada Nabi SAW seperti cintanya para sahabat, ada. Namun kebanyakan kita bila dibandingkan dengan para sahabat radhiyallahu taala mencintai Nabi SAW amat sangat jauh sekali. Amat sangat jauh kecintaan kepada Nabi SAW. Ibnu Umar radhiyallahu taala termasuk salah seorang sahabat yang sangat mencintai Nabi SAW, dan beliau dengan kecintaan kepada Nabi SAW beliau menteladani segala hal yang ada pada diri Nabi SAW. Bahkan di dalam berjalannya pun beliau senantiasa berusaha mengikuti Nabi SAW. Ibnu Umar pernah suatu ketika dia jalan dengan sahabat-sahabatnya. Kemudian dia suatu tempat, tiba-tiba dia berhenti sejenak. Kemudian setelah itu dia berjalan lagi. Teman-temannya, sahabat-sahabatnya Abdullah bin Umar ini heran. Kenapa kamu tiba-tiba berhenti di situ? Kemudian berjalan lagi. Apa kata Ibnu Umar? Aku pernah melihat Nabi SAW berhenti di sini. Maka aku suka untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ini cintanya sahabat dengan Nabi SAW. Bahkan cara berjalan pun mereka berusaha untuk mengikuti Nabi SAW. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala datang kepada Nabi SAW dan berkata, sesungguhnya aku mencintai dirimu melebihi kecintaanku kepada segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Kemudian kata Nabi SAW, hendaknya engkau mencintai diriku melebihi segala sesuatu meskipun dirimu sendiri. Lalu Umar pun mengatakan, sekarang ya Rasulullah, aku mencintai dirimu melebihi segala sesuatu, bahkan cintaku kepada diriku sendiri. Lalu kata Nabi SAW, al-an ya Umar, ini yang benar wahai Umar radhiyallahu taala. Cinta para sahabat kepada Nabi SAW melebihi segala sesuatu. Ada kisah salah seorang sahabi yang suaminya, anaknya, saudaranya ikut berperang bersama dengan Nabi SAW. Ikut berperang bersama Nabi SAW. Kemudian apa? Ternyata keluarganya semuanya terbunuh. Ketika rombongan para sahabat dan Nabi SAW pulang, siapa yang pertama kali ditanya? Yang ditanyakan bukan keluarganya, tapi keadaan Nabi SAW. Apakah Nabi SAW baik-baik saja? Maka ketika beliau mengetahui bahwa Nabi SAW baik-baik saja, maka segala musibah itu ringan dengan mengetahui kabar bahwa Nabi SAW itu baik-baik saja.
Ini kecintaan para sahabat kepada Nabi SAW. Bahkan ada di antara salah seorang sahabat yang dia tidak rela dalam keadaan senang sedangkan Nabi SAW tertusuk duri yang kecil sekalipun. Dan hal ini juga kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Ansor, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka. Mereka ridho dengan pulang bersama Nabi SAW. Kisah ketika Nabi SAW membagikan harta ghanimah perperangan. Orang-orang Mekah minta 100 unta dikasih, minta lagi dikasih 100 unta lagi, minta lagi dikasih lagi. Sampai ada desas-desus bahwa Nabi SAW sudah bertemu dengan kaumnya. Artinya apa? Nabi SAW itu sudah kembali kepada orang-orang Makkah, lupa dengan orang-orang Madinah, lupa dengan orang-orang Ansor. Maka Nabi pun mengumpulkan orang-orang Ansor, lalu beliau berkata, apakah kalian tidak ridho mereka orang-orang Makkah pulang dengan membawa harta, pulang dengan membawa onta, sedangkan kalian ke Madinah pulang bersama dengan Rasulullah SAW? Maka akhirnya mereka pun menangis dan mengatakan, kami ridho ya Rasulullah. Ini kecintaan mereka kepada Nabi SAW. Kebahagiaan mereka itu adalah tatkala melihat Nabi SAW baik-baik saja. Kebahagiaan mereka adalah tatkala mereka bisa dekat dengan Nabi SAW. Ini para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Sehingga ketika Nabi SAW meninggal, mereka amat sangat bersedih. Bahkan Umar pun sampai tidak bisa menahan kesedihannya. Dan dia mengatakan, barang siapa mengatakan Muhammad telah meninggal, aku akan penggal kepalanya. Karena saking nggak relanya ditinggalkan oleh Nabi SAW. Ini para sahabat radhiyallahu ta'ala sangat cinta kepada Nabi. Mereka berusaha mengikuti Nabi SAW, berusaha untuk mencontoh segalanya dari Nabi SAW. Kita yang tersisa ketika kita ingin mencintai Nabi SAW hanyalah mencintai sunnah-sunnah beliau. Karena kita nggak bisa melihat beliau. Mencintai hadis-hadis beliau. Karena kita nggak bisa mendengar langsung suara beliau. Tapi kita masih bisa mendengar hadis-hadis beliau. Kalau memang kita cinta kepada Nabi SAW, cintai hadis-hadis Nabi SAW. Perbanyak untuk mempelajari hadis. Perbanyak mendengar hadis Nabi SAW. Termasuk perbanyak mendengarkan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan kita memperbanyak membaca Al-Quran, dengan kita memperbanyak mendengarkan Al-Quran, ini merupakan salah satu bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ada salah seorang sahabat yang mulia, sahabat yang ini sangat cinta dengan Nabi SAW. Seorang sahabat ini sampai dia menempuh perjalanan yang jauh, menempuh perjalanan yang sangat jauh, 1 bulan perjalanan, hanya untuk apa? Mendengar 1 hadis dari Nabi SAW. 1 bulan perjalanan, hanya mendengar 1 hadis Nabi SAW. Kenapa? Karena cinta beliau terhadap ilmu, cinta beliau terhadap Nabi SAW. Kebahagiaan para sahabat radhiyallahu ta'ala adalah tatkala mendapatkan ilmu yang bersumber dari Nabi SAW. Kebahagiaan mereka tatkala mendengarkan perkataan-perkataan Nabi SAW setelah Nabi SAW meninggal dunia. Maka lihat seberapa bahagia kita ketika mendengarkan perkataan Nabi Muhammad SAW. Seberapa bahagia ketika kita mendengarkan perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran.
Itu menunjukkan cinta kita. Kalau kita memang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bahagia ketika membaca Al-Qur'an, ketika mendengarkan Al-Qur'an. Ketika kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita akan bahagia ketika mendengarkan hadis-hadis beliau, ketika mendengarkan kabar-kabar tentang beliau. Maka mari kita lihat pada diri kita sendiri, seberapa bahagia. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita semua pernah muda. Dan kalau muda zaman dulu gitu, mendapatkan surat cinta dari orang yang disukai, itu amat sangat bahagia. Jangankan amat sangat bahagia mendapatkan surat cinta, lewat depan rumahnya aja, wah, ada rasa-rasa merinding, bergetar, lewat depan rumahnya. Nggak ngelihat orangnya, lewat depan rumahnya. Namanya disebut, bergetar dia. Ada rasa senang, ada rasa bahagia, ada rasa rindu dan lain sebagainya. Itu kalau dia cinta. Nah, kita mengatakan kita cinta sama Allah Subhanahu wa taala, setiap hari lewat depan rumahnya Allah Subhanahu wa taala, ada rasa hendak dalam diri kita. Kita mengatakan cinta kepada Nabi SAW, di sana ada kabar-kabar tentang Nabi SAW, ada perkataan-perkataan Nabi SAW. Apa yang kita rasakan? Kemudian kita masih mengatakan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita cinta kepada Nabi SAW. Apakah itu yang dikatakan cinta? Kemarin dibacakan satu hadis tentang salah seorang sahabat yang datang dan bertanya kepada Nabi SAW. Datang kepada Nabi SAW. Dan orang ini bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat itu datang? Lalu apa kata Nabi SAW? "Madza a'datta lis-sa'ah?" Apa yang kamu siapkan untuk menghadapi datangnya hari kiamat? Lalu orang tadi mengatakan, aku nggak punya apapun kecuali cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Lalu Nabi pun mengatakan, almar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan yang dia cintai. Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ketika mendengar perkataan Nabi SAW, almar'u ma'a man ahabba, maka mereka merasa ini adalah kebahagiaan yang paling bahagia kedua setelah mereka masuk Islam. Kenapa? Nabi SAW mengatakan seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Seseorang itu akan bersama dengan yang dia cintai. Ketika yang dia cintai adalah Allah, maka dia akan bersama dengan Allah. Ketika yang dia cintai itu adalah Rasulullah SAW, maka dia akan bersama dengan Rasulullah SAW. Maka sudahkah kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Rasulnya? Sebesar apa cinta kita kepada Nabi SAW? Apakah hanya sebatas lisan? Maka itu perlu kita perhatikan di dalam diri kita. Sudahkah kita berusaha untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi SAW? Sudahkah kita bahagia ketika mendengar hadis Nabi SAW? Sama seperti tadi yang saya sampaikan. Dulu, kalau misalkan zaman dulu itu komunikasi banyak dengan surat-surat. Kalau mendapatkan surat dari orang yang kita sayang, yang kita cintai, bahagia, senang sekali. Kita mendapatkan surat-surat dari yang katanya kita sayangi, tapi nggak ada rasa apa-apa. Apakah benar kita sayang? Apakah benar kita cinta? Ketika mendengarkan hadis Nabi SAW, nggak ada rasa apapun. Apakah benar kita cinta dengan Nabi SAW? Ketika mendapatkan pesan dari yang dicintai, kemudian tidak ada rasa apapun, apakah benar dia itu mencintainya? Maka itu yang perlu kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Nabi SAW itu adalah orang yang paling banyak melakukan kebaikan, terutama di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu dilipat gandakan kebaikan-kebaikan, dilipat gandakan pahala-pahala kebaikan. Jibril datang setiap malam
untuk mengajarkan Al-Quran kepada Nabi SAW. Maka kalau memang benar kita cinta kepada Nabi SAW, maka kita akan berusaha mencontoh dan mengikuti beliau. Baca dan pelajari Al-Quran di setiap malam di bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya, berkata Imam Nawawi, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau menceritakan karena Rasulullah SAW ajwadan nas, bahwasanya Nabi SAW itu adalah ajwadan nas, manusia yang paling dermawan di dalam melakukan kebaikan. Berkata Imam Nawawi, hadis ini menunjukkan besarnya kedermawanan Nabi SAW, besarnya kepedulian beliau terhadap kebaikan. Setiap kali ada kesempatan berbuat baik, beliau berbuat baik. Setiap kali ada kesempatan beramal, gak melihat besar atau kecil amalan tersebut, beliau akan lakukannya. Karena tidak ada namanya amalan besar atau amalan kecil bila dibarengi dengan keikhlasan. Semuanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mengatakan, la yakiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah meremehkan perbuatan ma'ruf sekecil apapun. Jangan pernah meremehkan. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu amalan mana yang akan menyelamatkan kita, amalan mana yang akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan di dalam hadis ini pula, istihbab, disukai, iksarul jud, untuk memperbanyak kebaikan di Ramadan, di bulan Ramadan. Memperbanyak kebaikan, berbuat baik itu bisa dengan cara apapun, selagi itu adalah kebaikan. Kebaikan itu Allah Subhanahu wa taala bukakan diri kita macam dan ragamnya. Apapun bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Membantu orang lain, menyiapkan bekal, memberi makan orang berpuasa, membersihkan halaman dan lain sebagainya. Semuanya bisa. Semua bentuk kebaikan itu bisa kita lakukan. Ini yang dikatakan oleh Imam Nawawi. Kemudian yang berikutnya, di antara faedah dari hadis tersebut adalah istihbabu mudarasatil Quran. Disukainya mempelajari Al-Quran di bulan Ramadan. Baca, pelajari, amalkan. Itu yang hendaknya kita lakukan. Ini keutamaan dari bulan Ramadan. Selanjutnya, keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Ma hiya fadail siyam? Apa itu keutamaan berpuasa? As-siyam lahu fadail jalilah. Puasa itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Minha, di antara keutamaan dari puasa adalah man shama yauman fi sabilillah ba'adallahu bihi wajhahu anin nar masirata sab'ina sanah. Satu hari puasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa berpuasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, ba'adallahu bihi wajhahu anin nar. Allah jauhkan dirinya dari neraka. Seberapa jauh kira-kira? Maka disebutkan di sini masirata sab'ina sanah. Sejauh berapa? Perjalanan 70 tahun. Sejauh perjalanan 70 tahun. Berarti dijauhkan sejauh-jauhnya. Di sini tidak disebutkan perjalanannya mau jalan kaki, mau naik onta, mau naik pesawat. Pokoknya perjalanan.
Maka dari sini dapat kita ambil faedah. Kalau misalkan mau naik pesawat, kira-kira setahun naik pesawat sejauh mana? Jauh sekali. Ini 70 tahun perjalanan. Ini keutamaan berpuasa, 1 hari berpuasa. Fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menyebutkan puasa di jalan Allah itu bukan hanya puasa dalam keadaan dia berjihad di medan perang, bukan. Tapi dia mengisi hari-harinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dikatakan puasa fi sabilillah. Puasa 1 hari di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia isi waktunya dengan apa? Belajar, diisi waktunya dengan ibadah. Puasa fi sabilillah. 1 hari saja puasa, maka dijauhkan 70 tahun perjalanan. 70 tahun perjalanan. Kalau mau ngitung misalkan sehari jalan yang normal aja. Sehari jalan itu bisa misalkan dari sini sampai Surabaya misalnya. Itu 1 hari perjalanan kira-kira. Padahal lebih. Kalau pulang ke Kediri aja, Kediri itu berangkat dari sini subuh sampai sana sekitar jam 2-an. Jam 2. Kalau misalkan ke Surabaya ditambah 3 jam paling. Ya sampai sore, pagi sampai sore. Bukan 24 jam, berarti pagi sampai sore. Anggaplah 12 jam. 12 jam sini sampai Surabaya. Kalau sehari berarti sini Surabaya bolak-balik. Itu 1 hari. 1 hari. Sini Surabaya balik lagi. Berarti PP. 1 hari itu sini Surabaya PP. Kalau 1 tahun berapa kali PP? 360 kali PP. Kalau kali 70 tahun berapa jauhnya kira-kira? Udah muteri dunia belum? Udah muteri dunia. Ini keutamaan berpuasa 1 hari di jalan Allah. Ini 1 hari. Di bulan Ramadan berpuasa berapa hari? 30 hari. Tinggal dikali. Berapa jauhnya kira-kira? Ini 1 Ramadan. Kita sudah bertemu dengan berapa Ramadan? Tinggal dikalikan saja. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar menginginkan kebaikan dari kita. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan keburukan bagi kita semua. Allah itu nggak pengen kita semua masuk neraka. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan di sana ada amal-amal ibadah yang apabila dilakukan oleh seseorang, dia dijauhkan sejauh-jauhnya dari neraka. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kita semua masuk neraka. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita semuanya masuk surga. Makanya Allah Subhanahu wa taala buka pintu-pintu surga sebanyak-banyaknya. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala beliau berkata, Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Man shoma yauman fi sabilillah, barang siapa berpuasa 1 hari di jalan Allah, ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 harifan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan wajah dia dari neraka 70 harifan. Wal makna anna Allah yubaiduhu 'anil nar masafah 70 sanah. Dan maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala 70 harifan ini maksudnya Allah jauhkan masafah 70 sanah. Perjalanan berapa? 70 sanah. 70 tahun. Dan fi sabilillah dijelaskan oleh para ulama maksudnya adalah ai fi jihad. Dia berpuasa pada saat dia berjihad di jalan Allah. Wakila, dan ada juga yang mengatakan fi ta'ah. Dia berpuasa di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaifa kanat, apapun bentuk ketaatan tadi. Ini sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Ihkamul Ahkam, Syarah Umdatul Ahkam, yaitu ditulis oleh Ibnu Daqiq Al-Id. Jadi yauman fi sabilillah itu adalah 1 hari di dalam ketaatan kepada Allah, apapun itu. Makanya bersyukur
kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di bulan Ramadan banyak sekali majelis-majelis ilmu, banyak sekali kajian-kajian, banyak sekali daurah-daurah di bulan Ramadan. Ikuti. Kenapa? Itu yang akan menjadikan kita berpuasa fi sabilillah. Berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala, mencari ilmu termasuk jihad. Lakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala juga sama, jihadun nafs. Maka sekali lagi hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan di sini juga dijelaskan wa fi sabilillah, mana fi sabilillah itu adalah amun. Ini adalah umum, yaqau ala kulli amalin khalisin salaka bihi tariq taqarrub ila Allah taala. Umum, mencakup semua amalan yang ikhlas, amalan yang saleh, amalan yang dengannya dijadikan sebagai wasilah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik amalan-amalan faraid maupun amalan-amalan nawafil. Pokoknya segala bentuk ketaatan itu masuk dalam cakupan fisabilillah. Maka hendaknya seseorang berusaha mengisi hari-hari dia di saat bulan Ramadan, di saat berpuasa dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan hal-hal yang bermanfaat. Mengharap Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dia dari neraka. Berharap Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan sebagaimana telah kita jelaskan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan surga itu memiliki banyak pintu. Dan di antara pintu-pintu surga itu ada satu pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kita sering mendengar hadis ini, bahkan kita hafal nama pintu dari surga tersebut, yaitu Babur Rayyan. Pintu yang Allah Subhanahu wa taala khususkan bagi orang-orang yang berpuasa. Tapi intinya bukan kita hafal nama pintunya, tapi sudahkah kita menjadikan diri kita layak untuk masuk melalui pintu tersebut? Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita pintu surga agar kita menjadikan diri kita itu sungguh-sungguh layak masuk melalui pintu tersebut. Maka coba kita lihat diri kita. Layak gak kira-kira kita masuk ke dalam Babur Rayyan? Seberapa banyak ibadah puasa yang kita lakukan? Bukan seberapa banyak, seberapa ikhlas kita di dalam berpuasa. Karena orang kalau ikhlas dalam ibadah, maka dia tidak akan lagi menghitung-hitung seberapa banyak dia melakukannya. Orang kalau ikhlas, dia nggak lagi menghitung-hitung, aku sudah puasa sekian kali, aku sudah sedekah sekian kali. Hal ini kalau kita membaca kisah dari para ulama seperti Imam Ahmad, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Beliau itu sholat sehari semalam itu ratusan rakaat. Nah, gimana bisa sampai ratusan rakaat? Kira-kira kita berapa rakaat sholat? Paling enggak minimal seorang muslim itu sholat berapa rakaat? 17 minimal. Kalau sholat malam 11 berarti berapa? 17 ditambah 11 28. Kalau ditambah 10 38. Paling enggak. Itu sholat apa? Sholat wajib, kemudian sholat sunnah rawatib, dan sholat malam qiyamul lail. 3 macam sholat. Belum nyampe 100. Imam Ahmad ratusan sholat. Ratusan rakaat di dalam sholat. Emang masih ada sholat sunnah selain? Masih. Sholat duha ada. Tahiyatul masjid ada. Sholat sunnah setelah wudhu ada. Sholat sunnah mutlak antara adzan dan iqamat ada. Orang kalau ikhlas
dia akan bisa melakukan amalan yang banyak, bahkan tanpa harus menghitung-hitungnya. Dari mana? Dari mana orang-orang mengetahui Imam Ahmad sholatnya sampai ratusan? Karena sahabat-sahabat Imam Ahmad yang menghitungnya. Kenapa dihitung? Imam Ahmad sendiri nggak menghitungnya. Kenapa sahabat-sahabat yang menghitung? Karena mereka ingin mencontoh dan mengikuti beliau, menjadikan beliau sebagai teladan. Teladan di atas apa? Teladan di atas bagaimana mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Imam Ahmad, semoga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang kalau ikhlas, dia nggak akan lagi menghitung-hitung. Oh, saya sudah sholat 10 rakaat, sudah sholat sekian rakaat. Oh, saya sudah hatam Al-Quran. Maka banyak sekali di antara kita, kenapa kok jarang membaca Al-Quran? Banyak di antara kita kaum muslimin yang jarang membaca Al-Quran. Kenapa? Karena merasa sudah pernah hatam. Aku dulu udah pernah hatam. Merasa cukup dengan merasa pernah hatam. Apalagi pernah wisuda hataman Al-Quran. Aku dulu udah pernah. Orang kalau ikhlas dia nggak akan menghitung-hitung. Maka berusaha untuk terus-menerus menjadi hamba-hamba yang ikhlas. Puasa bukan untuk dihitung-hitung, tapi ikhlaskan ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sahal radhiyallahu ta'ala dari Nabi SAW, beliau berkata, inna fil jannah baban yuqalu lahu rayyan. Di surga itu ada satu pintu, yang mana pintu tersebut disebutkan sebagai ar-rayyan. Yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah, yang dia akan dimasuki oleh orang-orang yang banyak puasa pada hari kiamat, yang nggak akan masuk ke dalam pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Maka ketika kita tahu bahwasanya di surga itu ada babur rayyan, maka layakkan diri kita untuk masuk ke dalam pintu tersebut. Kalau kita tahu surga itu memiliki babus shalah, maka layakkan diri kita untuk masuk ke dalam pintu tersebut. Mudahkan diri kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Jadikan kita termotivasi dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dari pintu-pintu surga. Kalau seandainya tidak ada satupun dari amalan-amalan yang disebutkan oleh Nabi SAW yang ada pintu surganya, maka kita mau masuk surga melalui pintu yang mana? Pintu sholat enggak, puasa enggak, sedekah enggak, menuntut ilmu enggak. Lalu kita mau masuk surga melalui pintu yang mana? Maka jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha untuk terus mengikuti sunnah Nabi SAW. Ikhlaskan niat kita, mengharapkan balasan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan hamba-hambanya yang senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala Allah. Mudah-mudahan yang sedikit ini kita dapat mengambil hikmah dan faedahnya. Jazakumullahu khairan katsiran, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.